Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, nafas kehidupan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami di dalam kehidupan kami untuk selalu bersyukur ya Bapa, karena kami tahu Tuhan di dalam ucapan syukur ada berkat-berkat-Mu. Biar renungan pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengenal Kau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, apakah kita iblis? Saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis mencobai Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan puasanya selama 40 hari. Dan pada saat itu dia mengalami yang namanya rasa lapar dan haus. Seringkali kita bersikap seperti iblis. Kenapa kita bersikap seperti iblis dan kita menjadi seperti iblis? Yang pertama, ciri-ciri dari iblis adalah mencobai Tuhan. Iblis sering mencobai, dan begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan dengan berkata, jika engkau, dikatakan jika engkau, artinya dia mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Dia mempertanyakan kemampuan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Sedangkan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Iblis pun yang sebenarnya awalnya adalah malaikat terang itu diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan kita. Karena kita seringkali merasa nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau lebih. Demikian juga dengan iblis. Maka kenapa dia jatuh dalam dunia ini? Dia mau menyamai Tuhan. Mana mungkin yang diciptakan menyamai Sang Pencipta? Itu nggak mungkin sama sekali. Maka dari itu dia dilempar ke dalam dunia ini. Yang kedua, ciri-ciri dari anak iblis adalah mendakwa Tuhan. Kita sering mendakwa Tuhan. Mungkin kita berkata, kapan kita mendakwa Tuhan? Nggak pernah kita. Ketika kita berkata, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan? Seringkali kita mempertanyakan firman Tuhan. Seringkali kita berkata bahwa firman Tuhan katakan seperti ini, firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa masalah persoalan hidup ada dalam kehidupan kita? Seringkali kita mempertanyakan Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong kami? Sedangkan firman-Mu mengatakan bahwa ketika kita dalam masalah persoalan, ketika kita datang pada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar. Seringkali waktunya Tuhan bukannya waktu kita. Ketika Tuhan menolong kita, itu adalah waktunya. Waktu yang terbaik. Seringkali kita mau mengatur Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya mau sekarang juga, saya butuh duit Tuhan. Kau berikan kepada saya Tuhan. Sekarang juga saya butuh mobil Tuhan. Kita maunya meminta sesuai dengan kehendak kita. Kita lupa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita lupa berkata bahwa kehendak-Mu yang terjadi. Artinya apa? Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Ketika Tuhan tolong, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Gak pernah Tuhan gak memberikan kita pertolongan. Seringkali kita yang sering gak mau tahu maunya Tuhan itu seperti apa. Yang ketiga, ciri-ciri dari anak iblis adalah tidak bersyukur. Dengan mengatakan kalau saja ini begini, kalau saja ini begitu. Sering kita komplain kepada Tuhan. Kalau kita mungkin sebagai orang tua, ketika anak kita banyak komplain, banyak nggak percaya kepada kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita menyalahkan orang tua kita. Seringkali kita lakukan itu. Itu adalah ciri-ciri dari iblis. Makanya renungan pagi hari ini saya berikan judul, apakah kita iblis? Iblis mencobai Tuhan. Apakah kita mau jadi sama seperti iblis? Dan kita dikatakan sebagai bagian dari iblis. Kita menjadi anak-anak iblis, bukan anak Tuhan. Biar renungan pagi hari ini, mari kita cari kehendak Tuhan. Apa yang menjadi masalah persoalan kita, ketika kita datang pada Tuhan, kita serahkan segala sesuatunya. Karena rancangan Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan
yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Demikian renungan pagi hari ini, biar renungan pagi hari ini boleh membuat kita semakin mengerti Tuhan, kita boleh turut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam tangan-Mu, damai, sejahtera, sukacita, boleh kami rasakan ya Bapa. Berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, dan kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.